Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Galih Mangku Samudra dengan NIM 811422604. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Analisis, Tantangan, dan Solusi dalam Melindungi Hak Konsumen. Dosen pengampu Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu Eza MH. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Era digital telah merevolusi cara konsumen berinteraksi dengan bisnis, produk, dan layanan. Kemajuan teknologi yang pesat ditambah dengan meluasnya penggunaan internet dan platform online telah mengubah lanskap konsumen. Meskipun era digital telah membawa kenyamanan, akses ke beragam pilihan, dan peluang baru, era ini juga menghadirkan tantangan unik bagi hak konsumen. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dalam latar belakang masalah, maka peneliti menuliskan rumusan masalah seperti berikut. Pertama, apa saja tantangan dalam melindungi hak konsumen di Indonesia? Kedua, bagaimana solusi dalam melindungi hak konsumen di Indonesia? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dalam latar belakang masalah, maka peneliti menuliskan tujuan penelitian seperti berikut. Pertama, untuk menganalisis tantangan dalam melindungi hak konsumen di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis solusi dalam melindungi hak konsumen di Indonesia. D. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi penemuan ilmiah yang berharga khususnya di bidang legislasi untuk mematuhi perlindungan hukum. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk memperbaiki regulasi yang ada atau menciptakan regulasi baru yang lebih efektif dalam melindungi konsumen. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Bagian ini memberikan gambaran metodis mengenai isu-isu yang akan diteliti dalam proposal dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Laporan ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang pernah meneliti masalah yang diteliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuyut Prayuti dengan berjudul Dinamika Pelindungan Hukum Konsumen di Era Digital, Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Pelindungan Data Konsumen di Indonesia. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yola Margaret Samosir dan Rani Apriani dengan berjudul Efektivitas Hukum Pelindungan Konsumen dalam Menghadapi Tantangan di Era Ekonomi Digital. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Megawati Simanjuntak yang berjudul Pengarusutamaan Pelindungan Konsumen Indonesia, Tantangan dan Implikasi. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arum Normasari yang berjudul Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Berbasis Teknologi di Indonesia. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayuni Nilam Cahya dan Amori Adi Sudiro dengan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen. B. Landasan teori. Pertama, teori perlindungan hukum. Peran tindakan pemerintah dalam mencapai perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha ditelaah dengan menggunakan pendekatan ini. Kedua, teori pelindungan konsumen. Istilah pelindungan konsumen mengacu pada pelindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam mengejar tujuan mereka dari potensi kerugian. Ketiga, teori penegakan hukum. Hukum yang merupakan padanan dari kata Jerman Recht, kata Prancis droit, dan kata Italia diritto adalah perintah paksaan yang mengontrol perilaku manusia. C. Landasan konseptual. Pertama, pelindungan konsumen. Di seluruh karya sastra, kata hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen digunakan untuk merujuk pada undang-undang yang memengaruhi konsumen. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen telah banyak digunakan. Kedua, hak konsumen. Hak konsumen dalam pasal 4 UU PK yang berbunyi A. Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat mengkonsumsi produk dan atau jasa. B. Kebebasan untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi dan jaminan serta garansi yang telah disepakati. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ketiga, larangan bagi pelaku usaha. Larangan bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UU PK yang berbunyi ayat 1. Pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menjual dan mempertukarkan
produk dan jasa yang A. Tidak mematuhi persyaratan dan klausul yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan pelabelan produk atau prosedur untuk berat, isi, dan jumlah dalam hitungan. Ayat 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang kotor, usang, rusak, atau cacat tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang yang diperdagangkan. Ayat 3. Pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan makanan dan sediaan farmasi yang tercemar, rusak, atau bekas pakai. Ayat 4. Pelaku usaha yang melanggar ayat 1 dan ayat 2 akan dipaksa untuk menarik produk dan atau jasa dari peredaran dan tidak diperkenankan untuk memperdagangkannya. D. Kerangka pemikiran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Teori. Pertama, teori pelindungan hukum. Kedua, teori pelindungan konsumen. Ketiga, teori penegakan hukum. Tantangan dalam melindungi hak konsumen. Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen. Ketiga, koordinasi antar lembaga-lembaga terkait. Yuridis empiris. Pertama, studi literatur. Kedua, dokumentasi hukum. Solusi dalam melindungi hak-hak konsumen. Pertama, peningkatan edukasi konsumen. Kedua, penguatan sistem pelaporan dan penegakan hukum. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah. Keempat, pemanfaatan teknologi pelaku usaha dan konsumen. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam bentuk produk perilaku hukum. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. B. Pendekatan penelitian. Metode perundang-undangan tidak dapat dihindari dalam sebuah penelitian normatif, karena fokus utama dan topik penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berbeda. C. Fokus penelitian. Tantangan dan solusi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. D. Sumber data. Pertama, bahan hukum primer. Sumber-sumber hukum yang mana bersifat otoritatif, yakni memiliki otoritas, dianggap sebagai bahan hukum primer. Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder meliputi jurisprudensi, kasus-kasus hukum, pandangan-pandangan ilmiah, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, majalah-majalah hukum, dan hasil-hasil simposium terbaru mengenai subjek penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier. Sumber hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus bahasa, majalah, artikel, dan internet. E. Teknik pengumpulan bahan penelitian. Pertama, penelitian kepustakaan atau library research dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, gagasan, perspektif ilmiah, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan kebijakan kriminal. Penelitian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder. Kedua, penelitian lapangan atau field research. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Strategi wawancara atau panduan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data ini. Seperangkat pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya digunakan selama proses wawancara. F. Teknik analisis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, pendekatan berpikir deduktif ke induktif adalah proses penalaran yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan. Demikian penjelasan proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.